Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu. Khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan babun tahrimul zulmi wal amru biraddil madzalim. Bab tentang dilarangnya zalim dan perintah untuk mengembalikan barang-barang atau hal-hal yang kita peroleh dengan cara zalim. Memasuki hadis yang ke-214. An Abi Umamah Ilyas bin Sa'labah Al-Harithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manik tata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Rasulullah sampaikan, man siapapun iqtata'a, yang merampas hak qamri'in muslimin, hak seorang muslim. Kalau ada hadis yang berkaitan dengan hak kul adami, walaupun disebutkan hakku muslimin, hak seorang muslim, ya jangan langsung dipahami berarti kalau merampas haknya yang non muslim boleh dong. Ya, jangan. Kalau ada hadis yang berkenaan dengan hakul adami, yang berkenaan dengan ibadah sesama, kayak dolim mendolimi itu kan sesama kita. Itu yang kita dolimi itu baik muslim maupun non muslim, ya sama saja. Tetapi kalau dia seorang muslim, ya dosanya lebih besar. Kata Rasulullah, manik tata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi, seseorang yang merampas hak orang muslim lainnya biyaminihi, dengan sumpahnya. Ini yang dimaksud ketika bersengketa di pengadilan. Karena mungkin sumpahnya dia itu meyakinkan, bisa mendatangkan bukti-bukti yang meyakinkan hakim, akhirnya dia yang menang. Padahal umpama sengketa tanah, dia bukan pemilik tanah itu, tapi karena mungkin entah dia bisa mendatangkan saksi, bisa mendatangkan bukti, walaupun itu buktinya aspal, asli tapi palsu. Lah karena hakim itu kan yang jadikan acuan kan saksi dan bukti. Wong hakim bukan tetangganya orang yang bermasalah. Lah kalau hakimnya itu tetangganya, ya tahu. Lah akhirnya diputuskan bahwa dialah pemenangnya. Nah, tapi kan dia dengan cara merampas hak orang lain dengan biyaminihi,
dengan sumpahnya. Ini kalau kasus daerah saya sering, Pak. Kasus tanah itu sering banget. Pak Kiai Muntaha pernah hampir kejeblos. Beli tanah, rumah udah harga deal. Kebetulan ketemu temen lamanya waktu sekolah. Dari mana Pak Ustadz? Ini beli tanah di daerah mana? Daerah jalan ini. Kalau bisa jangan batalin. Itu tanah-tanah nggak jelas. Coba aja kalau nggak percaya. Coba tanya PBB-nya yang asli, nggak ada. Adanya entah gimana, scanan apa gimana. Alhamdulillah, ternyata ya bener. Selang berapa hari saya dapat cerita dari orang, pokoknya sepanjang jalan itu tanah bermasalah. Ya memang harganya menggiurkan. Ada rumahnya sekian dengan ukuran sekian di pinggir jalan dekat sekolahan, rencana buat usaha fotokopi memang pas. Nah, pernah terjadi begitu dia beli, ternyata ada yang milih bisa membuktikan dengan sertifikat, dengan surat-surat, akhirnya beli. Amsyong lah kalau bahasa kita ya. Lah kayak kasus-kasus begini kan merampas hak saudaranya dengan sumpah, dengan kesaksian palsu. Apa ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang begini? Faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan melemparkan orang tersebut an-naro, neraka. Wa harrama, dan Allah menghalanginya untuk orang tersebut al-jannata, surga. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, faqala rajulun, maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Lah kalau itu yang diambil sesuatu yang yasiron, sepele. Sepele itu kayaknya kayak barang enggak kepake ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in kana qadhiban min arakin, walaupun yang diambil itu qadhiban itu sepotong. Min arok, dari kayu arok. Kayu arok itu kayu yang biasa dipakai dibikin siwak. Makanya dulu ada cerita katanya konon orang itu dihantui kesalahan hanya gara-gara ngambil untuk cukur gigi. Kan sering dengar ya? Nah, iya. Ternyata yaitu sumbernya dari hadis ini. Kata Rasulullah, walaupun itu kecil sedikit sepele, semisal hanya sepotong kayu yang buat siwak. Paling kan panjangnya segini ya kalau buat siwak ini. Kalau memang itu bukan hak kita, ya termasuk kezaliman. Lalu bagaimana kalau jambu kayak begitu? Kadang kan kita sambil jalan, kita makan. Jambu-jambu ini. Ternyata saya pernah baca di satu artikel, karena memang saya pernah dapat pertanyaan. Memang di perumahan saya itu dulu kan waktu pertama kali nempatin kan dikasih 3 pohon, mangga 1, jambu 1, sama kelengkeng. Lah sekarang ini lagi musim-musimnya buah, tapi kan nanamnya bukan di pekarangan kita Pak. Nanamnya itu ini jalan yang diaspal, ini pagar, ini kan ada space tanah. Ya seginilah. Lah Ustaz, kalau seandainya saya sambil lewat lah, jambu itu kan pendek-pendek, kalau siang habis sholat duhur itu menggiurkan jambu. Lah kemudian kita ambil, itu termasuk nyolong apa enggak? Izinnya masih ada tuh. Iya kan nanamnya di tanah di jalanan kan ini. Lah ya kan ini. Kalau saya nanam di tanah saya Pak, kalau saya. Tapi ngerokoknya ke jalan gimana? Lah. Oh itu ya. Nah, itu pohonnya di tanah pribadi, cuma itunya ke jalan. Lah yang jadi kasus di perumahan saya itu nanemnya, yaitu ini yang jalan di aspal, dicor, itu kan ada space gini loh. Lah ini itu kemudian got, kemudian baru pagar. Lah ini nanamnya pada di sini nih, berderet. Pokoknya kalau kemarin itu lagi musim jambu, kalau sekarang mangga. Sepanjang jalan itu nggak usah beli Pak, tinggal beli cabai sama. Lah ibu-ibu yang nanya, itu gimana Pak Ustadz? Udah dijawab. Malah menjawab kiai aja dia. Saya cari-cari ternyata Pak, ternyata kalau itu nanemnya di tanah milik umum, itu kan tanah milik umum, itu buahnya jadi milik umum. Tapi kalau nanamnya di tanah pribadi,
ya milik pribadi. Lah kalau mangklung Indonesianya apa? Ini loh. Naruh yang ke jalan. Ayo, mangklung. Pagar ke tetangga isinya. Hak tetangga lah. Bener gitu ya? Iya. Bebas itu kalau malam tapi. Kalau malam ya, kalau yang punya rumah tidur. Kalau itu nanamnya di tanah umum, maka itu jadi milik umum. Tapi kalau nanamnya di tanah pribadi, itu milik pribadi. Tapi yang mangklung di jalan, asal hanya sekedar untuk dimakan, monggo. Tapi kalau diambil untuk dijual, jangan. Bok. Lah terus kemarin ya kemudian kan ada yang nulis di share di grup, ternyata boleh ngambil yang di jalan. Lah ada yang salah paham. Berarti kalau motor diparkir boleh dong diambil. Bukan, yang itu spesifik tanaman yang nanemnya. Lah kalau barang-barang yang lain ya mutlak milik pemiliknya. Kalau tanaman walaupun itu bibit yang beli kita, tapi kalau nanamnya di tanah milik umum, nanti sekedar dimakan jadi boleh milik umum. Akhirnya wah syik kalau begitu, wah kita nggak usah nanam nih, ditanemin orang-orang. Akhirnya Pak Ustadz cariin hadisnya, ya saya cariin bener. Ada ketemu 4 atau 5 hadis yang membahas tentang itu, dan Rasulullah membolehkan kalau hanya sekedar untuk makan, tapi nggak boleh untuk dijual, nggak boleh. Kalau sekedar untuk makan boleh, ternyata. Terus yang tadi pohon yang tadi itu nyangkul ke Lah iya. Tadi karena di sini parkir tadi sekalian nanya nih. Ini orangnya nggak dengerin nih ya. Jadi kita kan jalan ini. Parkir motor orang kiri kanan kiri ya. Sementara orang yang punya mobil susah lewat. Terus? Kadang-kadang nyenggol. Nyenggol kita harus ganti malahan. Nah itu gimana tekan terbentuk itu lah itu. Ya waktu kemarin bahas hak jalanan kemarin ya. Orang bikin polisi tidur aja itu kalau madorotnya lebih banyak, ya itu nggak boleh. Tapi kalau manfaatnya lah, kalau parkir sampai ganggu orang lewat ya termasuk menggolimi hak jalan. Dia ketabrak lagi, minta diganti. Minta diganti. Kita wajib ganti nggak itu? Nah kalau masalah itu ya kesepakatan. Iya kalau misalnya kita ngotot nggak ganti menjadi dosa nggak gitu maksudnya? Lah kan dia yang dolim pakai hak jalan. Nah iya. Cuman kan kita di Jakarta ini memang si malakama Pak. Makanya kadang keputusan pemerintah itu bagus loh. Siapkan parkirnya sebelum beli mobil. Itu kadang bagus. Cuma loh si malakamanya warganya kita warga Jakarta ini beli mobilnya mampu tapi beli parkirannya nggak mampu. Kadang repotnya di situ. Tapi orang ini punya parkiran sendiri. Nah, cuman dia melewat jalan itu karena punya motor, nenggol. Lah iya. Udah ganti. Lah mau Yang motor mau siapa apa ini? kalau parkir di jalan dan mengganggu hak jalan termasuk dolim. Kan mengganggu hak jalan. Makanya dulu waktu masalah kasus apa mungkin pernah saya sampaikan ya, masalah menutup jalan untuk hajatan. Pernah ya? Iya. Udah pernah kayaknya ya? Lupa lagi ya. Saat itu ditanyakan ke seorang kiai itu hanya nggak jawab langsung, beliau hanya membuat analogi. Ketika kita nutup jalan untuk hajatan, itu kan dalam rangka ngundang orang untuk ngedoain ini nih nganten. Taruhlah misalnya yang diundang 500, taruh umpama datang semua itu 500, maka 500 orang yang ngedoain. Lah orang yang terganggu akibat jalan itu ditutup, kira-kira nyumpahin apa doain? Nyumpahin ya. Apalagi jalur-jalur angkot. Nah iya sopir angkot misalnya dia bensinnya harusnya sekian karena muter jadi sekian. Misalnya sopir angkot nyumpahin, penumpangnya misalnya pada buru-buru nyumpahin. Kira-kira lebih banyak yang nyumpahin apa yang ngedoain? Kayaknya kalau ada di ujung, tapi di ujungnya nggak ditutup, di sini nggak ditutup. Oh, tambah nyumpahin lagi ya, iya.
Orang ada tutup depan. Udah masuknya ngambil kalau pakai susah. Oh, saya pernah yang tembusan Masjid Safinatul Islam mana sini ya? Ini kan? Pinang. Iya sini kan lurus kan? Udah dari sini nyampe sono di portal lagi, balik lagi ya Allah, untung bawa motor. Coba kalau bawa mobil. Itu antenya tuh. Iya lurus Safinatul Islam ya masjid ini ya lurus ya. Seingat saya itu entah di sono apa di sono ditutup. Kemudian saya lurus, nyampe ke ujung sono itu gerbangnya ditutup. Ya Allah, balik lagi. Ini material mah menang. Rasain lo gitu. Yes, pokoknya kalau merugikan orang ya itu kategori zalim. Ya, parkir sembarangan jolim. Nah, hati-hati. Jangan diganti. Dengerin orangnya nih. Iya. Lah dia memakai jalan itu sementara milik umum ya kecuali udah kesepakatan. Lah kalau orang hajatan kadang ya izin lah ya kesepakatan. Lah tapi kalau terus-terusan, lah kalau hajatan kan paling cuma sekali, sehari 2 hari lah paling ya paling lama 2 hari. Lah kalau tiap hari Musim kawin. musim kawin. Kawin ada musimnya segala ya. Ya Allah, ya namanya hidup bermasyarakat ya memang begini ya. 215 lanjutnya. Wa an Adi bin Amirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Adi bin Amirah, ia bercerita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istakmalnahu minkum ala amalin." Man siapapun istakmalnahu yang kami tugaskan, minkum di antara kalian ala amalin untuk melaksanakan satu tugas. Fakatamana mihyatun fama fauqahu. Kemudian orang itu menyembunyikan dari kami mihyaton walaupun semisal jarum. Fama fauqahu atau yang lebih dari itu. Diamanai sesuatu kemudian diumpetin, enggak disampaikan kepada yang berhak. Kana hululan, maka itu akan dihulul itu diubet-ubet. Apa ya? Kalau kayak orang pakai kerudung kadang mak-mak kan ada dililit-lilit, lilit-lilit ya, dililit. Bihi dengan benda itu yaumal kiamati di hari kiamat. Ini kadang kan kita dititipi ya. Makanya kadang ini, waktu musim Idul Fitri kan kadang si ini dapat jatah zakat fitrah, kebetulan orangnya pulang kampung, kadang kan dititipkin ke tetangga kanan kiri. Lah ini kan wajib untuk disampaikan. Cuman permasalahannya kadang kalau barang, insya Allah ingat yang repot itu salam itu. Barangnya bukan barang ya. Kita menerima titipan itu hukumnya sunnah. Kita tolak nggak dosa. Mohon maaf saya nggak bisa, saya orangnya nggak amanah, nggak dosa. Kita nolak titipan itu nggak dosa. Hukumnya sunnah, tapi menyampaikan titipan hukumnya wajib. Lah sementara kadang yang kayaknya sepele kan orang nitip salam ya. Gimana kabar? Alhamdulillah masih tinggal di sana, masih. Tetangganya Pak ini, iya. Kalau ketemu titip salam ya. Kadang kan kita karena merasa ini enteng, ya. Lah padahal ketika kita bilang iya, suatu saat ketemu dengan orang yang tersebut tadi kan wajib untuk menyampaikan. Lah sementara kita bilang tidak seandainya, mohon maaf, saya orangnya pelupa, enggak dosa kok. Kita dititipi amanah, dititipi titipan, itu enggak dosa kalau kita nolak. Tapi kalau menerima dapat pahala sunnah. Tetapi kemudian kok suatu saat kita tidak menyampaikan kepada yang berhak, dosa. Ini yang repot ya. Yang berat itu salam loh. Masalahnya nggak ada barangnya. Kalau ada barang, misalnya beras atau apa, kita keingetan, ini titipannya Pak itu. Tapi kalau salam kadang lupa. Pleng lupa, pleng lah. Faqama ilaihi rajulun. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada seorang laki-laki yang berdiri, rajulun aswadun.
Rajulun seorang laki-laki aswadun yang hitam. Oh, apa namanya kalau hitam kan? Black. Black. Aswad itu artinya hitam. Kalau abyad putih. Minal Ansor, ia termasuk dari sahabat Ansor, dari orang Ansor, orang Madinah asli. Ka'anni seakan-akan saya, kata Adi, anzuru ilaihi, sering melihat orang itu. Orang yang berdiri tadi itu tiba-tiba berdiri. Faqala ya Rasulullah iqbal anni amalaka. Ya Rasul, saya kebetulan termasuk salah satu orang yang keamanahan untuk ngurus zakat. Orang yang ireng tadi itu. Lah, karena saya takut untuk tidak bisa menyampaikan amanah tadi yang katanya walau cuma sebesar jarum akan dililitkan nanti di hari kiamat, saya mengundurkan diri ya Rasul. Nah ini gentlenya. Kadang kita itu kita nggak mampu apa-apa tapi maksa nafsu pengen jadi panitia, pengen jadi pengurus. Padahal kita nggak berkompeten di situ, nggak ngerti di situ. Lah kalau hanya kita sifatnya bantu-bantu ya monggo lah. Wong sifatnya bantu, kalau kerepotan. Tapi kalau nggak ngerti apa-apa kok kita jadi penanggung jawab, wis mending nggak usah. Wong kita bukan ahlinya. Kalau memang kita ahlinya ya monggo. Lah kalau nggak ada yang ngurus ya malah repot lagi. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan itu dipegang kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu bentar lagi hancur. Lah kita kalau memang kita ada kompetensi di situ, ada keahlian di situ, ya monggo. Lah kalau memang enggak, ya wis. Lah ini bentar lagi kan orang pada rebutan untuk jadi panitia. Panitia ngurusi negara, panitia ngurusi anggaran. Sampai dibela-belain ngemis-ngemis ya. Datang ke majelis taklim, datang ke masjid, datang ke warga, ke PKK, ke RT, ke RW. Wus kayaknya itu ada yang rela jadi penunggu pohon. Bisik-bisik. Ada yang rela jadi penunggu pohon. Kalau di sini sih paling penunggu tiang listrik. Di saya sono penunggu pohon. Pohon gede-gede itu paku ditempelin wajah mukanya dia. Oh. Pilihlah yang cerdas, amanah. Iyalah kalau kapannya ya. Iya. Tapi kalau memang dia berkompeten di situ ya kita dukung. Daripada kepegang orang lain. Orang lain yang nggak suka dengan Islam nanti bikin undang-undang yang merugikan orang Islam. Lah kalau ada calon yang kelihatannya kok peduli dengan Islam, yo kita dukung. Lah kalau kita golput semua ya hancur malah. Malah dipegang mereka habis kita. Habis ya perlu. Ya, cuman kalau kita yang nggak ngerti ya wes nggak usah neko-neko lah ya. Kalau nggak ngerti tapi kalau ngetri. Cuman kadang kita ini kaum laki-laki ini kalau menjelang begini semuanya jadi pengamat politik. Sangat benar. Cuman modal sama-sama nonton TV atau ngelihat HP-nya kayaknya jadi paling ahli loh. Wah, wes. Kayak pengamat olahraga. Bisa main bola. Ini ganti gitu. Ini Anies gimana sih kok malah ini? Loh ini Prabowo mah harusnya begini. Loh mereka yang udah sekolah sampai kemana-mana kok kita ajarin. Kita cuman modal nonton TV. Aduh. Harusnya begini. Loh mereka itu udah kuliah sampai mbok S-nya jejer-jejer loh. Ya kan S1, S2, S3, boh sampai S Mokacino yo. Lah kita cuma numpang modal lihat di TV, ngelihat di HP. Itu pun kita hanya ngelihat judul, kadang nggak baca sampai akhir. Lo kok ngajarin? Angel. Ruwet. Musim bola ya tiba-tiba jadi pengamat bola. Wes. Bola. Bulu tangkis nih. Oh, musim bulu tangkis, yo pengamat bulu tangkis. Harusnya tadi Mas Harpen kanan. Kita suruh megang raketnya aja bingung.
Harusnya raketnya dibuang. Saya bilang pelatihnya ganti aja tuh. Ganti raket. Pelatihnya sudah diganti. Aduh, ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Ya kadang pengamat bola ya. Tinggal gol. Dia sendiri loh suruh lari dari gawang ke gawang, megap-megap. Ngapa-ngapa. Sembola yuk. Ada di sini. Ada ya? Ada. Ahli. Ahlinya ahli, intinya inti lah pokoknya. Lah ini sahabat Rasulullah dari kaum Ansor tadi karena merasa nggak mampu mundur. Padahal udah ditunjuk awalnya tapi waduh kok berat ya. Kok ilmu saya nggak nyampe, udah mundur aja mundur. Biar yang lain yang lebih ahli yang maju. Tapi kalau yang ahli kok nggak mau maju, ya repot lagi. Hancurnya sesuatu sistem itu bukan hanya dipegang orang goblok, tetapi karena diamnya orang pintar. Makanya kadang saya Pak, mohon maaf Pak ya, kalau ada anak kampung lulusan pesantren ngajinya bagus, pinter ngaji, suruh ngimami nggak mau, sok-sok tawaduk, enggak saya. Itu kata saya bukan tawaduk, goblok. Daripada nanti yang maju orang nggak pernah nyantri, nggak bisa ngaji, hanya hanya modal PD, modal pakai apa? Wah, udeng-udeng gede, gamis gede kan. Modalnya itu tapi bacanya wala ana wala antum wala ana wala antum. Enggak beres-beres. Saya lagi membayangin. Jangan dibayangin. Lah iya wala ana wala antum. Giliran baca wal asri ujungnya ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Makanya rusaknya sesuatu itu bukan hanya karena dipegang orang yang bukan ahlinya, tapi juga karena diemnya orang yang ngerti. Orang ngerti kok diem, ya malah salah. Ya orang ngerti harusnya emang dia berbuat. Kayak kasus tadi. Makanya saya pernah ngomelin orang yang masih muda nih. Saya tahu dia kapasitasnya ngajinya bagus, cuman dia itu sekedar suruh MC gitu, MC Jumat, dia nggak mau. Akhirnya ketika dipegang orang yang nggak ahlinya, dia ngegerendeng. Mosok mukodimah begitu. Nah, kok begitu kamu suruh maju nggak mau? Ada ya? Ayo mental penonton, bukan mental pemain. Pak Tamrin siap MC masjid ntar. Aduh, ya Allah. Kalau memang kita punya keahlian, memang kita yakin bisa maju, jangan diem. Kalau diem ya rusak juga. Tapi kalau merasa kita bukan ahlinya, ya mending diem. Saya kalau ada orang bahas apa yang saya bukan ahlinya, saya meneng aja. Dari pendengar aja, saya nggak ngerti. Mau nyambungin omongan apa, ya nggak ngerti. Kayak semalam Pak ada ngobrol masalah sistem orang kerja itu. Kalau ini kan harus ini. Saya mah jadi pendengar. Pak Ustadz kok diem aja? Yung saya nggak ngerti. Saya belum pernah jadi karyawan. Kalau kuli sih pernah, cuman karyawan belum. Nggak ngerti saya sistem begitu nggak ngerti. Saya bukan ahlinya ya meneng aja. Kalau coba-coba malah berantakan. Kemudian wa ma laka qala sami'tu wa taqulu kama kadza wa kadza. Kemudian Rasulullah bertanya, "Lah, kenapa kamu kok mundur?" Kemudian orang dari Ansor tadi yang berperawakan hitam dia bilang, "Ya Rasul, ketika engkau menyampaikan bahwa orang yang dikasih tugas kok ternyata melalaikan tugas, bahkan dia tidak amanah dengan tugasnya, kok azabnya begitu, saya enggak berani ya Rasul." Oh ya udah kalau gitu. Yang lain. Nah, ini dengan besar hati, kalau memang tidak bisa, yuk mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai perang, ketika melihat banyak para sahabat yang gugur, yang pada meninggal, maka para sahabat ngobrol biasa, ngobrol. Biasanya kalau kita habis ngapain kan mengulas yang sudah terjadi itu. Faqalu, maka mereka ada yang ngomong fulanun syahidun, si fulan mati syahid. Fulanun syahidun, si fulan
mati syahid karena ya memang zahirnya perang membela agama Allah. Hatta marru ala rajulin, kemudian sehingga melewati satu sahabat yang gugur. Faqalu fulanun syahidun, ini juga syahid. Ketika mendengar itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melewati si fulan itu, terus kemudian para sahabat bilang, wah ini juga syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, kalla, enggak. Untuk yang orang ini enggak. Inni ra'aituhu finnar, saya melihat dia ini di neraka. Fi burdatin ghallaha au aba'atin. Kemudian para sahabat, lah kok bisa ya Rasul? Kemudian Rasulullah coba periksa apa ini? Bajunya. Ternyata di dalamnya itu banyak rampasan perang yang diumpetin. Begitu dia mati, ini di dalamnya ini banyak sesuatu benda yang bukan miliknya yang diumpetin. Mati di situ. Kata Rasulullah, neraka. Wis, Rio. Padahal itu matinya zahirnya syahid. Zahirnya syahid, tetapi ternyata dia ngambil yang bukan haknya, diumpetin di balik bajunya, burdahnya. Kan baju zaman dulu namanya burdah. Burdah itu semacam kayak gamis yang garis-garis. Nah, kemudian begitu diperiksa, di dalamnya itu ada harta-harta yang diambil dari bukan haknya. Ya karena ini sehari-hari kumpul kan tahu dianya punya apa-apa kan. Lah kok tiba-tiba di dalam jaketnya, kalau bahasa kita mah, lah kok ada macam-macam. Ini kadang di kita itu unik. Ada orang kecelakaan, kayaknya nolongin malah nyari dompet, nyari HP. Ini pernah Pak, ada tetangga. Tapi tetangga blok agak jauh. Memang dia pulang kerja itu kecelakaan di STIP itu loh. Pas turun dari STIP, kecelakaan di situ. Ya memang ada yang nolongin Pak, ada yang nolongin. Tapi begitu dia sadar, lunas semua. Dompet lunas, HP lunas, duit lunas. Ya sembuh. Termasuk utangnya juga kan? Bisa jadi. Lah kalau dia meninggal lunas utangnya. Enggak meninggal ya enggak. Ya Allah. Kadang di kita itu ya unik ya. Ada orang jatuh bukannya ditolongin malah ngambil HP direkam. Diunggah di Facebook, di medsos, ya Allah. Rasulullah langsung ngancemnya kayak begitu. Neraka ini orang ini nih. Walaupun itu mati kayaknya syahid, kayaknya wong mati lagi perang kok. Lah kemudian dalam hadis yang selanjutnya 217 an Abi Qatadah Al-Haris bin Rubai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fihim fa dzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mali bihi. Rasulullah sampaikan yang paling mulia dari amal-amal kalian itu jihad di jalan Allah dan juga iman kepada Allah. Singkat cerita hadis tersebut, ketika Rasulullah menyampaikan itu, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotoya?" Ya Rasul, kalau dalam perang sabilillah itu saya terbunuh, apakah dosa-dosa di masa lalu saya dihapus? Rasulullah menjawab, "Na'am, ya. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Kalau ketika kamu perang itu sabar, ikhlas karena Allah, bukan karena lain-lain, dan kamu bukan orang yang pengecut lari dari tugas dalam perang. Kan kalau mau perang Rasulullah itu bagi-bagi tugas. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Lah, kamu enggak lari dari tanggung jawab itu, maka dosamu diampuni. Tetapi, ada tetapi. Illat dain, kecuali utang. Orang mati syahid aja utangnya belum dianggap lunas. Apalagi yang kayak kita ya. Maka ada hadis, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yukdo'an. Jiwa seorang mukmin itu nggak jelas arahnya. Mu'allaqah itu kalau bahasa kita kayak gentayangan, tapi jangan dibayangin kayak mak lampir yang bukan.
Maksudnya Allah belum mau nerima kalau memang dia orang baik. Ada yang gantung, ada yang ngalang-alangi. Bidainihi dengan utang-utangnya hatta yubdo anhu sehingga utang itu dibayar. Maka di budaya masyarakat kita itu bagus ya. Biasanya kalau sebelum atau sesudah sholat jenazah itu kan ada sambutan. Para jamaah semua kalau memang almarhum ini punya utang atau janji atau sangkutan yang belum terpenuhi, mohon menghubungi ahli waris. Ini biar langkahnya itu, ruhnya itu tidak mu'alakoh. Mu'alakoh itu ngegantung, nggak jelas. Terkatung-katung nggak jelas lah pokoknya. Mau masuk surga, begitu masuk, teng dong, rada rokok sebungkus belum bayar. Kalau pinjol kan pinjol. Yo, yang namanya utang yo tetap utang. Sekarang lagi marak lah. Ya termasuk nggak bayar terus hubungannya nggak itu? Keluarganya bisa warisan apa? Ya kalau masalah bunganya sih sebetulnya yang penting pokoknya. Yang penting pokoknya utang 100 ya balik 100. Utang 1 juta balik 1 juta. Cuman kalau memang penjol ya Allah. Memang menggiurkan. Saya baru tadi loh habis Jumatan ngobrol sama anak-anak muda. Ngobrol masalah itu loh. Masalah pertama judi online. Lah saya cerita begini, ada orang itu ATM-nya udah ditahan sama istri, kok masih bisa main judi? Terus anak-anak jawab, gampang Pak, sekarang ngajuin pinjaman, hanya modal kita selfie di megangin KTP katanya. Dapat Pak kalau 10 juta, ya Allah, hancur. Utang ya tetap utang, mau dengan siapa ya kalau mau namanya statusnya utang ya tetap utang. Tapi ya tadi kalau utang 10 juta ya balik wajibnya 10 juta lah. Kalau baliknya sampai katanya sampai 14 sampai ya sembuh ya, ruwet. Banyak orang yang hancur, kocar kacir gara-gara itu. Ada saya keluarga dari istri, Pak. Rumah kejual di Jaljaya sini. Motor 2 kejual. Gara-gara ya awalnya pinjem online langsung buat judi. Online juga ya. Iya kan. Wes angel kata Roma Irama kan judi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.